Nissan pikirkan kenyamanan berkendara sekali, dia kasih footrest. Jadi kayak ada semacam tempat kalian buat mengistirahatkan kaki, bukan hati ya, karena kalau hati di atas, kalau kaki di bawah. Pedal kopling ada, pedal rem, remnya mana? Oh ini pedal rem, terus pedal gasnya di situ. Saya kira nggak ada remnya. Nanti gimana dong kalau jalan-jalan terus ya kan, kayak kamu ditabrak aja terus, padahal udah tahu ditolak. Ini mobil tarikannya seger banget ya. Jadi begitu dilepas kopling, nggak perlu banyak tenaga, nggak perlu banyak usaha, kayak usahamu buat ngedapetin si dia. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini kita berkesempatan yang sangat istimewa untuk bisa nge-review mobil yang sangat langka di pasaran, bisa dibilang rare item ya. Jadi di belakang saya ini sekarang sudah ada satu unit Nissan Sentra Genesis tipe tertinggi 1.6 dengan mesin ECCS berkode GA16DE yang sangat langka di pasaran, dan dia juga tipe tertingginya yaitu yang Super Saloon. Terima kasih sekali untuk ownernya yang sudah mau merawat mobil ini. Jadi di jalan kita nggak cuma lihat melulu Civic terus ya. Sedangkan sebetulnya ada mobil yang legendaris yang cukup oke, mesinnya bandel, reliable, sasisnya juga bisa dikatakan sangat bagus ya. Karena sebenarnya mobil ini itu didesain sama Nissan, sasisnya dibikin sama, homologasi lah kalau bahasa kerennya. Homologasi bener nggak sih? Intinya sasisnya itu dibikin mirip sekali, semirip mungkin dengan mobil rally-nya Nissan, yaitu Nissan Pulsar GTI R, yang ya kita tahulah kemampuan balap dia gimana. Mobil ini cukup gede ya, bisa dibilang panjang karena dia panjangnya sekitar 4,3 meter, terus lebarnya sekitar 1,4 meter lah, hampir 1,4 meter. Mobil ini mesinnya cukup reliable ya, karena kalau untuk tenaga sebetulnya dia cukup besar karena dia bisa memuntahkan 110 horsepower atau 110 tenaga kuda, dan kalau torsinya itu dia benar-benar kuat untuk ditanjakan. Saya sudah coba sendiri waktu itu ke Wonosobo, jauh ya, dan jalannya kan emang gunung-gunung. Dia bisa keluar sekitar 146 Nm. Jadi buat kalian yang suka main-main ke tempat yang nanjak-nanjak, mungkin ke Bandung, mungkin ke Wonosobo, mungkin ke Kopeng, ke Salatiga dan lain sebagainya, ke Ungaran dan lain-lain, ini cocok banget karena walaupun dia penggerak depan, tapi dia sangat mudah dipakai untuk nanjak dan tenaganya nggak akan pernah habis. Oke, supaya nggak kelamaan, langsung aja kita cek kondisi mobilnya seperti apa. Kita akan putar dari depan sampai belakang, lalu kita masuk ke dalam, kita lihat mesinnya, kita lihat bagasi, lalu kita akan coba untuk test drive rasanya seperti apa. Oke, check it out. Oke, jadi kita lihat si Nissan Sentra ya dari depan. Ini seluruh komponen yang ada di depan. Di atas itu ada jendela utama kita, ada kaca di situ, visor yang cukup besar, cukup luas, ciri khas sedan tahun 90-an ya. Jadi pandangan kita akan luas banget, nggak takut lagi kalau kita memang apa ya, kalau mobil-mobil zaman sekarang kan pilarnya itu gede-gede ya. Sedangkan kalau untuk si sedan-sedan tahun 90-an enaknya itu pilar A-nya itu sempit-sempit. Jadi kita kerasa bahwa pandangannya itu jelas banget buat lihat ke samping kanan sama samping kiri. Terus di depan sini ini ada wiper 2 biji. Dia 3 percepatan plus intermittent juga. Jadi enak buat ngatur-ngaturnya. Di depan ada 2 washer. Ini sudah nggak orisinilnya, sudah diberikan variasi, tapi nggak apa-apa, cakep karena dia bisa keluar lampu ya kalau senja-senja. Ya, senja-senja kayak anak senja. Terus di sini juga ada semacam lampu lagi, saya lupa namanya apa.
ada lampu juga yang nyambung ke lampu kota. Terus kita lihat kapnya cukup lebar, dia moncongnya cukup panjang, kalian bisa lihat ya, moncongnya cukup panjang. Mobil ini sebenarnya desainnya cakep banget sih, maksudnya apa ya, unik gitu, apalagi kalau dilihat dari belakang. Nanti kita lihat dari belakang deh kayak apa yang saya maksud. Terus untuk lampu utama di sini, lampu kotanya sama lampu utama dia nyambung jadi satu, sennya terpisah, dan materialnya ini plastik. Ini juga plastik, tapi ya cukup terang lah, cukup terang. Kalau kalian mungkin mau ganti dengan aftermarket juga boleh. Grillnya di sini kesannya garang banget ya, kesannya garang banget, ditambah emblem Nissan di depan gitu, jadi kelihatan wah, premium lah pokoknya kalau Nissan gitu. Terus tempat plat nomornya di sini JDM banget, kita berasa lagi ada di Japanese domestic market ya. Jadi kayak lagi ada di Jepang. Platnya kecil, desainnya betul-betul nggak kayak desainnya Indonesia, kecil banget platnya. Yang ownernya juga waktu itu bilang dia bikinin plat juga, tukang platnya bingung kok platnya kecil banget. Oke, terus kita lihat ke bagian samping. Oke, seperti ini looknya jika dilihat dari bagian samping ya. Nah, di situ ada semacam trimline garis panjang ini. Garis panjang yang fungsinya sebagai aerodinamis sebetulnya ya, tapi dia juga nambah manis sih. Jadi kayak ada garnisnya gitu, panjang gitu, kelihatan elegan banget. Di sini juga sudah ada roda. Mungkin mobil lain belum ada rodanya, tapi kalau ini sudah ada rodanya. Nah, ini saya kurang tahu sih dia pakai pelek apa, cuman ini ringnya 14, dopnya memang sudah diganti pakai punya Toyota. Cuman yang aslinya dia bilang sih dopnya itu BMW. Cuman ya entahlah, mungkin kalau kalian tahu silahkan komen di bawah. Oh ya, ada yang kelupaan. Kalau untuk Sentra Genesis yang Super Saloon itu dia bempernya sudah nih, dia bempernya sudah bawaan pabrik, langsung ada lipsnya. Jadi ada lips dari pabrikan, bempernya memang sudah gabung sama lipsnya. Dia warnanya hitam dop, jadi menambah kesan sportinya, elegannya lebih dapat lagi. Trimline-nya juga oke banget, desainnya itu. Terus kita ke samping, di situ ada side body molding dari depan satu pintu, terus ke belakang lagi. Nah, di situ putus, tapi masih ada sambungan kecil di belakang. Terus untuk selanjutnya adalah yang unik. Ini handle-nya ini nih handle yang kalian nggak akan nemu di mana-mana nih. Bentuknya gini nih. Ini kalau saya bilang namanya handle congrik, congkel tarik. Jadi kayak dicongkel, tapi sebetulnya kayak ditarik, tapi sebetulnya ini dicongkel. Ya kan? Ini congkel sebetulnya. Nih. Congkel. Keren lah pokoknya lah. Dia desainnya sebetulnya futuristik sih. Futuristik banget. Nah, kan zaman dulu kan semua masih yang modelnya congkel-congkelnya ketutup. Ini kayak udah tahu gitu loh. Ya udah tahu kalau mobil-mobil sekarang itu bakalan handle-nya tuh tarik modelnya begini. Keren sih Nissan. Terus untuk spion, dia belum retract auto ya. Belum auto retract. Tapi dia sudah foldable. Dia udah foldable. Ukuran spionnya juga cukup gede. Jadi kalau mau ngeliat masa lalu gitu masih lebih gampang ya. Masa lalu. Jadi dia sudah foldable. Cuman memang belum auto. Terus kita lihat lagi. Oh iya, mobil ini tingginya sekitar 1,3 meter ya. Cukup tinggi. Jadi headroom nggak usah khawatir lah. Headroomnya pasti gede. Terus kita ke belakang, agak ke belakang. Nah, ini tutup bensin. Tutup bensinnya itu cukup unik ya, karena dia ngebukanya satu tuas sama si bagasi. Jadi kalau ditarik dia buka bagasi, kalau diturunin dia buka tutup bensin. Nah, tutup bensinnya ini ada di sebelah kiri. Ciri khas mobil-mobil kelas ya. Kalau mobil yang agak berkelas itu memang biasanya tutup bensinnya di sebelah kiri,
bukan di kanan. Setahu saya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke belakang. Oke, ini bagian belakangnya Nissan Sentra. Kalian bisa lihat di situ ada emblemnya Sentra. Ada Nissan di tengah. Terus ada Super Saloon ya, pojok kanan. Terus Nismo itu sepertinya ditambah sendiri deh. Terus menarik lagi, lihat ini, coba nih. Nih platnya. Kecil banget kan. Kayak mobil-mobil Jepang banget gitu loh. Ya memang mobil ini sebetulnya diproduksi worldwide ya. Jadi memang di Amerika Selatan, di Jepang sendiri, terus di mana ya, di Chile gitu-gitu ada banyak sih. Ini memang mendunia lah istilahnya. Nah, ini kalian bisa lihat nih lampu sennya, lampu sen, lampu mundur, ya kan? Lampu sen, lampu mundur, terus lampu rem. Dan ini nyala loh. Ini nyala, ini dia, ini bukan cuman semacam garnish kayak mobil-mobil zaman sekarang. Ini dia nyala ini. Terus ini juga dia nyala ini, lampu untuk spoiler. Kalau kita lihat dari belakang, saya sih nggak tahu ya kenapa mobil ini bisa jarang banget di pasaran. Mungkin orang zaman dulu emang bener-bener beli merek banget kali ya. Nggak Toyota, nggak Honda, enggak. Ini tuh lihat, kita kayak lagi ada di mana gitu nggak sih? Kayak lagi ada di Jepang gitu kan? Tuh lihat tuh lampunya tuh, sennya yang lurus-lurus gitu, yang panjang ya kan. Kalau depannya sih mirip-mirip kayak si Skyline gitu ya. Tapi kalau belakangnya ini sebenarnya mirip Lancer, tapi nggak tahu kenapa saya ngerasanya unik, cakep aja sih gitu. Terus kalau misal kita mau lihat di bawah, ini sudah ada towing hook di samping knalpot. Biasanya kalau di luar negeri kadang ada yang mau tarik fan ya, fan tambahan semacam kayak kabin gitu kan. Terus lipsnya juga nih, kalian lihat tuh. Bumper aslinya ini sudah ada lipsnya. Dan ini warna originalnya loh. Warnanya begini loh. Tuh. Udah ada lipsnya. Keren ya. Sporty gimana gitu. Oke, lanjut kita lihat ke bagasi. Kita buka bagasinya. Wah, ini kalian pasti kaget ini. Tuh, lihat bagasinya tuh. Bagasinya gede banget. Aduh, ini topinya yang punya. Kenapa di sini lagi? Ya, ini emang punya pensiunan polisi ya. Jadi emang zaman dulu jarang banget ada orang yang ngerti spesifikasi mobil. Tuh lihat, keren ya. Tuh kan, gede banget, luas banget. Terus posisinya untuk ban serep itu ada di bawah. Lihat nih lantainya. Ini mobil ngerawatnya istimewa banget ini. Lantai nggak ada yang keropos ya kan. Lihat nih, tuh belum pecah-pecah loh ini. Tuh, kayunya belum pecah-pecah ini, si bahan boardnya itu. Nah, nih ban serepnya sama sih kayak yang di luar, yang 14 juga. Tapi lihat lantainya deh. Tuh, keren ya, bersih banget lantainya, nggak ada keropos, nggak ada apa. Oke, bagasi sih kayaknya sih cuman itu sih ya. Bagasi ya di mana-mana itu aja sih. Terus paling cuman ada lampu kecil gitu di sini tuh. Lampunya lucu, unyu-unyu, bulat kayak apaan nih? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Yuk, lanjut kita masuk ke dalam. Oke, masuk di dalam kita dapat nuansa yang keren banget ya. Jadi kayak ini tuh bener-bener nggak tahu, desainernya Nissan mungkin punya mesin waktu kali ya. Jadi ini malah kalau di dalam itu kita nggak kayak lagi naik mobil tahun 90-an. Jadi bener-bener kayak ini mobil tahun-tahun sekarang gitulah. Karena desainnya dari dashboardnya gitu ya. Ini kelihatan compact, kelihatan simple, nggak terlalu banyak bahan, tapi nggak terlalu banyak aksesoris gitu, tapi kelihatan elegan. Terus yang pertama kita lihat di sini fitur-fiturnya ini sudah untuk spion belakangnya, spion tengah itu dia sudah ada dimmernya. Itu sudah ada dimmer walaupun manual ya, tapi sudah ada dimmernya. Jadi kalian nggak takut kesilauan kalau lagi nyetir malam-malam, mungkin ada orang pakai lampu jauh dari belakang, itu kalian aman, nggak usah takut. Terus untuk ventilasi AC di sini ada 4 biji. Ini untuk yang di driver side. Sayang banget ini belum sedan yang double blower ya. Kalau yang double blower kayak Toyota Crown, kayak beberapa Mercy, BMW gitu-gitu kan memang sudah
ada double blowernya di belakang, jadi untuk si bos di belakang tuh lebih nyaman ya kan. Kalian para supir diem aja, termasuk saya supir juga. Oke. Terus masuk di sini, pertama kali yang kita lihat perbedaan dari Nissan Sentra dengan Nissan Sunny itu adalah di speedometer. Bukan speedometer sih, kalau speedometer kan ini ya, multi information display. Nah, itu bahasa Jawanya tuh seperti itu, multi information display. Di sini dia sudah muncul tachometer, sudah ada speedometer. Kalau untuk di Sunny itu hanya ada speedometer aja, tachometernya absen, jadi nggak ada tachometernya. Terus di sini di sebelah kanan itu ada indikator untuk suhu. Di sebelah sini ada lampu-lampu peringatan seperti handbrake, seperti oli rem kurang, oli mesin kurang, dan lain sebagainya. Itu ada di sebelah sini, sebelah kanan bawah ya. Terus harusnya di tengah ini, di bawah tachometer itu ada jam digital. Cuman ini jam digitalnya mati, mungkin ada kabel atau ada apa yang mungkin nggak nyambung atau gimana, atau ada baterainya atau gimana. Saya juga kurang tahu karena saya bukan mekanik. Terus ada kilometer biasa ya, odometer ya. Terus ada trip meter di bawah yang bisa kita reset. Di sini ada tombolnya. Terus setirnya, nah ini setirnya asik banget nih. Setirnya itu unik ya. Jadi khas tahun 90-an, jadi ada kupingnya di sini, kita bisa pegang ya kan. Pilarnya 4 ya kan. Jadi kayak apa ya? Ya BMW juga pakai begini sih, Mercy juga pakai begini. Cuman ini si Nissan keren aja gitu desainnya. Sampingnya warnanya coklat di wheelnya, terus untuk tengahnya dia kasih warna abu-abu sewarna dengan dashboard. Cakep sih. Terus di sebelah kanan ini ada tombol lampu. Ini tombol lampu, ada lampu kota, terus untuk sen juga. Sennya di sini. Terus di sebelah sini ini ada controller untuk wiper depan. Jadi dia sudah ada intermittennya, 3 percepatan. Untuk yang percepatan pertama itu intermitten, kita bisa atur lewat sini. Ini bisa diputar. Nah ini kecil, ini bisa diputar. Nah ini bisa diputar. Terus selanjutnya fiturnya cukup banyak sih. Kalau kita lihat di kursi pengemudi ini sebelah kanan ini dia sudah ada pengatur electric mirror. Di sini kanan kiri semua sudah electric mirror. Terus kalau di samping kanan saya ini sudah ada konsol untuk ini power door lock. Nah, kalian dengar ya suaranya ya. Ini power door lock. Nah, kalau untuk yang di bawahnya ini yang satu ini tombol untuk window lock sih. Yang sebelahnya auto. Terus sudah ada auto naik turun juga. Jadi jendelanya bisa auto turun. Tuh, kan? Terus auto naik. Cuman karena motornya sudah lama, jadi auto naiknya harus dibantu pakai tangan. Tapi nggak apa-apa lah, ini unitnya masih full orisinil. Oke, terus untuk selanjutnya kompartemen yang di samping ini ada semacam kayak pocket kecil ya, mungkin bisa dipakai untuk taruh koin dan lain sebagainya. Terus door pocketnya di samping sini kecil sih, nggak kayak door pocket zaman sekarang, cuman oke lah, masih bisa buat simpen-simpen. Terus kuncinya ini khas Nissan banget. Jadi kuncinya itu nggak akan bisa kalian copot kecuali kalian pencet tombolnya dulu. Setelah dimatiin, pencet tombolnya baru bisa kalian cabut kuncinya. Khas banget lah Nissan tua gitulah ya. Terus di bawah pengemudi ini di setir ini ada satu fitur lagi. Nah, dia sudah tilt steering ya. Dia sudah tilt steering, bisa dinaik turunin. Cuman memang belum teleskopik, dia nggak bisa teleskopik, tapi cukup lah. Karena memang sudah oke lah fiturnya lah buat harga segini ya mobil ya. Terus di sebelah bawah ini, di bawah setir kabin kaki ini oke banget karena Nissan pikirkan kenyamanan berkendara sekali. Dia kasih footrest, jadi kayak ada semacam tempat kalian buat mengistirahatkan kaki, bukan hati ya, karena kalau hati di atas, kalau kaki di bawah. Nah, jadi untuk mengistirahatkan kaki di samping kopling, enak, nyaman banget kalau untuk perjalanan jauh gini kan. Ini kalian kakinya bisa istirahat di sini. Gitu. Terus pedal kopling ada, pedal rem.
Pedal remnya mana? Oh ini pedal rem, terus pedal gasnya di situ. Saya kira nggak ada remnya. Nanti gimana dong kalau jalan-jalan terus ya kan, kayak kamu ditabrak aja terus padahal udah tahu ditolak. Oke, selanjutnya di audio. Ini audionya udah nggak standar sebetulnya. Standarnya audionya nggak mungkin kayak gini. Kalau dari dilihat bentuknya sih sepertinya ini audionya Grand Max yang sudah bisa pakai aux, sudah ada SD card sama ada USB-nya. Terus ini kalau tombol on kita nyalakan, antena yang di belakang itu akan naik secara otomatis. Itu memang bawaan standar mobilnya, memang ada antenanya gitu, antena otomatis. Keren juga kan. Terus di bawahnya ini ada tombol buat defogger, terus ada tombol hazard. Nah, AC-nya ini AC yang sudah semi digital ya, jadi mekanis digital lah. Jadi misal kita pencet, kita pindah gitu kan, misal kita pindah itu dia jalan dulu misal nih ya, dari depan nih ya, dari depan ya kan, kita harus ngelewatin yang di muka sama di kaki, terus ada yang cuma di kaki, ada di kaki sama defogger, terus cuma defogger aja. Itu nanti dia pindahnya tuh urut. Misal nih kita taruh ke window ya, ini cuman window ya, nih kita taruh window tuh, dia pindahnya tuh urut, ke kaki sama muka dulu, ke kaki doang, terus ke kaki sama ke window, baru cuman ke window doang. Nanti kalau kita kembaliin lagi, ini udah window ya bener ya, nah ini udah window nih, nah, udah window, kita kembaliin lagi. Nah nanti dia akan melalui proses yang sama, window dan kaki aja, terus nanti kaki sama muka, baru terakhir mukanya aja gitu. Terus yang di bawah ini ada pengaturan suhu, ada yang dipakai untuk ngatur suhu kanan kiri, masih mekanis. Terus khasnya mobil sedan tua juga, tombol AC-nya terpisah dengan blower. Yang di sampingnya ini blower, yang ada biru-birunya ini adalah tombol AC. Terus tombol untuk sirkulasi udara ada di atasnya, ini udah digital. Oke banget sih kalau saya bilang sih, ini mobil nice lah, pokoknya lah nice banget buat kalian yang pengen punya mobil yang unik, nyentrik, ganteng, nggak banyak orang punya, nggak melulu Civic ya kan, nggak, bukannya Civic nggak bagus, cuman kan dimana-mana Civic semua gitu kan, masa nggak bosan. Terus di bawahnya ini ada cup holder. Nah coba temuin di mana cup holdernya. Nggak ada kan cup holdernya kan, padahal cup holdernya ada di sini nih. Nih, ini cup holdernya di sini. Jadi cup holdernya itu compact banget, simple, rapi, tapi bisa muat botol yang lumayan gede gitu, ngumpet di situ dia. Nih ada cup holdernya, kurang apa lagi. Terus ada asbak, tuh ada asbak kalau kalian yang mau rokok dalam mobil, yang nggak punya cewek yang jomblo-jomblo. Biasanya sih cewek-cewek pada nggak suka bawa asap rokok. Nah terus pindah ke belakang, ini ada armrest. Kita punya armrest di sini. Armrestnya ini berlaku juga untuk kompartemen 3 lapis. Nah ini memang dipikirkan banget sama Nissan zaman dulu. Jadi bener-bener si armrestnya ini ada 3 tombol dan dia ada 3 lapis. Kita buka. Lapisan pertama cukup lumayan dalam. Kalau kalian misal mau simpen sesuatu apa gitu yang nggak kepengen kelihatan orang, di sini bisa. Terus layar keduanya, kalau misal kita buka, di sini bisa dipakai untuk simpen kartu loh guys. Ini bisa dipakai untuk simpen kartu loh. Jadi ada etol dan lain sebagainya. Padahal zaman dulu belum ada etol ya. Ini memang benar-benar kayaknya tuh Nissan desainernya punya mesin waktu kali ya. Ini udah ada tempat untuk menyimpan kartu etol nih di sini. Terus yang kompartemen terakhir, nah baru ini kalian bisa simpan di sini. Mungkin ada hand body, mungkin ada parfum, lipstick. Punya istri gitu. Gede kok. Punya istri? Bukan, maksudnya ini armrestnya. Oke. Terus kita pindah ke bawah. Di kursi pengemudi itu sudah ada pengaturannya. Jadi ada pengatur untuk paha. Nah, itu yang bulatannya di depan. Yang bulatannya di depan itu pengatur ketinggian paha gitu. Kalau ketinggian dagu ya tergantung kalian seberapa sombong, tapi ini adanya cuman ketinggian paha. Sama ketinggian pantat yang di belakang itu, kalau kalian putar nanti pantatnya akan semakin tinggi.
Tapi nggak kayak yang di Instagram yang bulat tapi bukan tekad, itu enggak. Ini cuman buat kalian supaya lebih nyaman aja duduknya gitu. Ngomong apaan sih? Terus yang di depan lagi apa ya? Oh, ini apa sih namanya sih? Sun visor. Jadi ini buat nutup kalian dari silaunya matahari, entah itu pagi atau sore, entah itu siang. Tapi kalau nutup silaunya, pesonanya si dia kayaknya agak susah. Jadi mohon ditahan saja. Ini ujian. Nah, ini sun visor nggak ada apa-apanya di sini, nggak ada yang spesial, sun visor biasa. Yang di sebelah kiri ini ada vanity mirrornya. Tuh, kalau gebetan kalian mau ngaca, kacanya cukup lumayan jelas kok. Atau kalian mau ngaca mungkin. Oke, terus ke safety ya. Ke safety di sini sudah ada seatbelt. Seatbeltnya itu sudah bisa di setting ketinggiannya ya. Height adjusternya sudah ada ya. Jadi ada beberapa level, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 level. Tergantung tinggi badan kalian berapa, terus nyamannya ada dipakai di level berapa. Terus untuk komponen yang lain seperti ini, di sini sudah ada glove box. Ada owner manualnya guys, masih ada manualnya. Oke lah, masih dirawat banget, gila, manual masih ada guys. Oke, kayaknya yang di depan sih cuman itu aja yang di depan. Kalau kayak gagang persneleng kayaknya nggak perlu saya jelasin lah ya, mobil semua ada gagang persnelengnya kan. Paling itu. Terus kita coba lihat yang belakang, yuk. Oh ya, sebelum kita pindah ke belakang, ini saya mau kasih tahu feel-nya dulu sama kalian ya. Kalau kita pakai mobil ini itu kita kerasa bahwa kaki kita tuh bener-bener yang luas banget, enak. Headroom juga masih oke. Saya tingginya 170 cm, nggak ada masalah sih, luas banget rasanya. Terus kalau kalian mau sombong-sombongan swag gitu, ini masih luas banget, kayaknya sikut saya malah nggak nyampe ini. Gitu. Oke, langsung pindah ke belakang yuk. Oke, kita sekarang sudah ada di belakang. Kita mau lihat dulu kayak gimana cara masuknya. Mungkin kepala dulu, atau kaki dulu, atau pantat dulu, atau bahu dulu juga boleh. Tapi kayaknya ini saya kaki dulu lah sama pantat dulu lah ya. Oke. Nah, di belakang sini rasanya cukup luas. Jadi tinggi saya sekitar 170 cm. Untuk masuk ke sininya nggak terlalu kesusahan, kalian bisa lihat kan, nggak kejedut lah istilahnya gitu. Terus di belakang ini kita duduk, headroomnya masih cukup tinggi di sini, sekitar ya 3 jari lah di atas kepala saya. Terus di belakang ini sudah ada armrest. Nih, bisa buat nyender. Kalau kalian nggak kuat, kalian bisa nyender. Nah, udah ada armrestnya. Terus ada asbak, di bawah sini ada asbak. Terus untuk di belakang lagi, ini senderan kepalanya enak banget ya. Pas banget buat kalian yang nggak kuat lihat pesonanya si dia. Terus yang di belakang sini, ini kayaknya Nissan waktu itu memang desain mobil ini tuh untuk bos-bos deh. Karena si kursinya ini yang di belakangnya sini, ini belakang saya itu bisa disetel, ada berarti 3 ketinggian. Ini adalah ketinggian punggung yang pertama, kita bisa setting sampai bunyi klik. Nah, ini ketinggian punggung yang pertama. Tuh, duduknya jadi agak lebih tegak, jadi dia nggak capek kalau mau untuk perjalanan jauh. Terus kita setting lagi yang ketiga. Nah, buat tidur enak banget guys. Tapi ini sumpah, ini mobil gila. Yang belakangnya memang didesain untuk mungkin bos-bos gitu kali ya, zaman dulu, karena harganya juga nggak murah kan. Nah, karena interior sudah, samping-samping belakang, kanan kiri depan semua sudah, fitur-fitur sudah. Sekarang kita lihat dapur pacunya, oke?
Oke, sekarang kita udah di depan, kita coba lihat. Mesinnya seperti apa. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, mesinnya dia sudah ECCS. Jadi irit banget ya. Irit banget karena di putaran rendah dia bisa nyeting konsumsi bahan bakar kalian. Jadi di putaran rendah itu kan rentan banget ya, kayak stop and go dan lain-lain gitu. Dia sudah bisa kontrol, dia juga sudah injeksi. Ini Nissan Twin Cam 16 katup. Kok Twin Cam ya? Twin Cam dong bacanya dong. Jadi ada dua camshaft di situ. Terus 16 katup, 4 piston ya. Ada 4 piston. Terus ya berarti normal sih. Normal-normal aja, nggak ada yang khusus kayak mungkin ada mesin apa kompresor cat gitu. Di sini nggak ada sih, adanya cuma mesin mobil sih biasa. Ini mesinnya seperti yang sudah disampaikan di awal, dia bisa memuntahkan 110 horsepower, 146 Nm untuk torsinya, seperti itu. Irit banget sih. Saya pakai kira-kira dalam kota full AC. Saya dengerin audio lagu-lagu yang agak melo-melo gitu ya, 19 110 bisa lah. Kalau mungkin kalian suka suka dengerin yang heavy metal gitu, mungkin ya 18 19. Enggak lah, bercanda. Kalau yang didengerin itu ku menangis baru nggak jalan-jalan. Oke, terus langsung aja yuk kita naik yuk. Gimana yuk rasanya yuk. Yes, akhirnya kita ready untuk test drive. Seperti apa rasanya? Yuk langsung masuk gigi 1. Kita coba sensasinya gimana. Oh, lupa, setirnya belum diputar. Tapi untuk impresi awal, ini mobil tarikannya seger banget ya. Jadi begitu dilepas kopling, nggak perlu banyak tenaga, nggak perlu banyak usaha, kayak usahamu buat ngedapetin si dia. Ini mobil udah langsung jalan. Terus karakteristiknya ini kita ada di jalan yang paving, bener-bener yang paving banget, paving yang kayak gimana ya, paving yang perumahan-perumahan yang nggak rata gitu loh guys. Jadi yang keras banget kalau di suspensi. Cuman dia karakteristiknya mobilnya masih soft, masih empuk, enak banget nih handlingnya, real banget. Jadi nggak kalah sebetulnya dia ini sama si Civic ya kalau setelah dirasain ya. Karena Civic itu bukan Civic sih, bahasnya lebih ke si Sentra ini. Si Sentra ini kan seperti yang udah dijelaskan di awal tuh tadi tuh guys. Kalau si Sentra ini sasisnya itu dia dibikin semirip mungkin hampir sama gitu dengan si ini mobil rally-nya si Nissan GTI R. Nah, jadi enak banget. Memang nih, misal kita pakai agak kencang tuh. Sebetulnya karakteristik ini mobil tuh dia didesain untuk empuk, stabil, handlingnya enak. Cuman karena faktor usia aja jadi udah agak sedikit mengeras gitu guys suspensinya. Tapi masih oke lah kalau untuk dipakai. Kalau untuk tenaga mantep banget, tenaganya kerasa banget. Kalau untuk AC ya AC normal lah, dingin lah. Kursi ini enak sih, gigit. Jadi kalau kita bener-bener pas lagi driving ini tuh enak banget. Setir posisinya juga kita bisa atur naik turunnya, enak banget. Pegang model gimana juga enak. Terus armrest di sini posisinya pas ya, dia nggak gede nggak kecil, pas. Terus konsol semua mudah untuk digapai, tenaganya oke, nyaman. Kabin juga senyap, kita nggak bisa dengar suara-suara kenangan-kenangan masa lalu, suara-suara si dia, suara-suara mantan dari zaman dulu nggak bisa. Mantan lagi ya kan, cinta-cintaan mulu ini yang mau dibahas mobil apa cinta-cintaan sih. Perpindahan giginya juga halus, smooth, suara mesin juga nggak terlalu terdengar di dalam. Intinya ini mobil tuh si 146 Nm-nya itu dari torsinya tuh memang bener-bener bantu banget. Jadi RPM kita nggak pernah tembus 3000 itu tenaga sudah oke banget guys. Jadi nggak tahu sih kalau panjangnya kayak apa ya. Kalau di
trek panjang, mungkin di tol gitu ketemunya dengan si Genio. Saya kurang tahu karena emang kayaknya kita nggak ada kesempatan untuk nyoba sampai tol deh. Nah, kabar baiknya adalah mobil ini dijual guys. Mobil ini dijual. Kalian bisa lihat di Instagramnya sudah dititip ke kita. Instagramnya Aro Channel ada di BHP Zone, bukan PHP ya, B ya, B burung hijau konik. Nah, BHP Zone. Di situ kalian bisa lihat langsung si ownernya sudah mempercayakan ke kita untuk pasarkan mobil ini. Ya, sebetulnya sih kalau saya punya uang, mau banget saya buat beli mobil ini. Enak banget dinaikin. Kalau untuk spare part ya, zaman sekarang dunia online ya. Jadi dunia online tuh kita mau cari apa-apa gampang. Mungkin kalau zaman dulu ya agak susah cari spare partnya. Cuman ya terima kasih lah untuk dunia penjualan online zaman sekarang. Jadi kita bisa menghidupkan mobil-mobil yang langka, rare item, ya kan? Nah ini enak nih. Kita mau coba, ini agak nanjak nih jalannya nih. Kita pakai gigi 2 sih ini sementara sih, karena agak pedesaan gitu ya. Nah ini, saya nggak nambah gas loh. Enak banget ini, bener. Tuh ada lubang. Smooth juga. Awas ada truk. Oh tidak. Lubang gede guys. Tapi masih empuk guys. Dinaikin guys. Wow, istimewa. Ini jalan beton enak banget. Cuma memang karena sudah umur ya 28 tahun kan, berarti sudah hampir 30 tahun ini mobil. Jadi memang sudah ada sedikit suara-suara, tapi ya nggak terlalu penting lah. Kaki-kakinya juga masih sehat kok, masih normal. Jadi cuman ya 28 tahun kayak apa sih mobil-mobil sekarang, belum ada 10 tahun juga udah pada rusak kan. Oke, jadi kita menepi dulu di sini guys. Depan toko sih, tapi nggak apa-apa lah. Feel berkendaranya oke. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kurang-kurang nanti mungkin kalian bisa tambahkan ke komentar. Kalau kalian pernah punya mobil ini atau pernah pakai mobil ini terus ada yang kelewat, boleh tambahkan di komentar. Jangan lupa untuk share. Kalau like terserah lah kalian mau like apa enggak sih. Saya nggak disukain juga udah biasa, saya nggak disukain. Oke, terus jangan lupa untuk follow Instagram kita di BHP Zone. Sudah saya kasih di video tuh, ada tulisannya BHP Zone. Nanti saya kasih link juga lah di deskripsi, kalian bisa langsung lihat mobil ini yang dijual sama ownernya. Selama belum ada tulisan sold di deskripsi berarti mobil ini belum laku. Oke, sekian dari saya. Salam Aro Channel, terus berkembang dan menjadi tak terbatas dan melampauinya. Itu kata Buzz Lightyear di Toy Story. Oke, bye bye.